Di kesempatan kali ini, aku akan coba menjelaskan akhir cerita dari anime Steins Gate Zero, karena di luar sana masih banyak sekali yang mempertanyakan kelanjutan dari endingnya tersebut. Bagaimana nasib Okabe setelah menemukan Mayuri dan Suzuha yang terdampar di tahun 18.000 sebelum Masehi? Ya, memang terkesan menggantung, tapi kalau dipikir-pikir, akhir cerita yang seperti itu sudah sangat bagus dan epik sebagai penutup cerita di Beta World Line. Well, untuk menjawab pertanyaan ini, aku hanya bisa menyampaikan pemikiranku berdasarkan referensi yang ada ya. Untuk bisa mencerna semuanya dengan baik, mari kita bahas kronologinya dulu. Mulai dari Mayuri dan Suzuha di tahun 2011 melakukan perjalanan waktu ke tanggal 21 Agustus 2010. Mayuri 2011 berkomunikasi dengan Mayuri 2010 dan memberitahu kalau Okabe akan gagal menyelamatkan Kurisu. Lalu menyuruhnya untuk menyadarkan Okabe yang kondisi mentalnya sudah lemah agar tidak menyerah. Setelah itu, Mayuri dan Suzuha 2011 meninggalkan tempat tersebut agar menghindari paradoks. Dalam perjalanan pulang, bahan bakar mesin waktu tidak cukup untuk kembali ke tahun 2011. Mesin waktu berhenti berfungsi di tengah jalan, yang menyebabkan mesin waktu terjebak dalam aliran waktu dan secara random, core black hole mengirim mereka ke zaman yang tak berpenghuni. Setelah menunggu sekian lama, Okabe dan kawan-kawan menyadari kalau mereka tidak akan kembali lagi. Ia juga percaya kalau mereka berhasil menjalankan misinya. Namun, masih belum cukup untuk mengubah garis dunia menuju Steins Gate. Hal ini terbukti reading standarnya masih tidak aktif. Setelah itu, mereka mulai bekerja membuat mesin waktu baru yang dirancang khusus untuk melacak keberadaan Mayuri dan Suzuha yang hilang. Selain itu, Okabe terus memikirkan cara agar bisa mengubah masa depan. Dengan peristiwa yang dialami Okabe di mana tahun 2036 dia bisa hidup lagi, akhirnya Okabe dapat menarik kesimpulan kalau kematian seseorang dapat dimanipulasi. Pemikiran itu juga didukung oleh D-Rain yang diterima di ponsel Okabe yang pengirimnya adalah Okabe dari garis dunia lain. Semua upaya itu menghabiskan waktu selama 14 tahun sampai tahun 2025. Di tahun 2025, Lab Gadget Masa Depan membentuk markas besar sebagai organisasi resistansi yang bernama Valkyrie. Okabe mengirim pesan video ke dirinya di masa lalu yang memberitahu konsep membuka dunia Steins Gate. Ingat, Okabe 2025 hanya memberitahu konsepnya saja, tapi yang mencari caranya adalah Okabe yang di 2010. Okabe ditakdirkan mati di tahun 2025 di dunia ini. Daripada memilih mati, Okabe memilih untuk menggunakan mesin waktu FG-C193 yang masih berbentuk prototipe untuk melacak keberadaan Mayuri dan Suzuha. Rencana ini hanya sekedar untuk menghindari kematian Okabe dan menyelamatkan mereka, tapi tidak untuk mengubah garis dunia. Jadi untuk mengubah garis dunia, mereka harus menunggu sampai tahun 2036 hingga Suzuha yang kecil sudah cukup dewasa untuk melakukan time travel ke masa lalu seperti yang kita lihat di seri pertamanya. Jadi, Suzuha yang di episode 23 beta tidak sama dengan Suzuha yang di episode 23 original. Keduanya adalah orang yang berbeda. Suzuha yang di episode 23 original mengetahui soal pesan tersebut, sedangkan yang di 23 beta tidak sama sekali. Jadi, bagaimana nasib Okabe setelah berhasil menemukan Mayuri dan Suzuha? Berdasarkan visual novel, setelah menemukan mereka, Okabe berencana untuk membagikan bahan bakar atau Aki untuk mesin waktu C204 dan mengirim mereka ke zaman ini, 2025. Jika memungkinkan, Okabe juga akan ikut pulang bersama mereka. Tapi untuk melakukan itu, dengan mesin waktu prototipe sepertinya akan sangat sulit. Malah Okabe berpikir akan mengorbankan dirinya agar dapat mengirim Mayuri dan Suzuha ke zaman ini. Sepertinya mesin waktu prototipe hanya bisa menampung 2 orang saja untuk bisa melakukan time travel sampai tujuan. Tapi mesin waktu C204 bisa menampung 3 orang. Bisa kita lihat ketika sebelum operasi Arclight, Mayuri mengajak Kagari untuk bersamanya. Tapi Kagari menolak dan memilih membantu melawan Stratfor. Oke, dari sini kita hanya bisa berteori. Jika memang Okabe berpikir untuk mengirim Mayuri dan Suzuha ke 2025, bukankah akan terjadi paradoks? Karena ada Suzuha kecil yang lahir di zaman itu. Menurut pemikiranku, paradoks bisa dihindari walaupun kedua orang yang sama berada di waktu yang sama, yaitu dengan menghindari tatap muka satu sama lain. Bisa kita ambil contoh di episode akhir dari kedua seri Steins Gate di mana operasi Skuld dan operasi Arclight terjadi. Kedua peristiwa itu ada 2 orang yang sama dalam waktu yang bersamaan. Bisa saja setelah sampai di tahun 2025,
Suzuha bersembunyi dan pergi sejauh mungkin agar tidak bertemu dengan Suzuha kecil. Tapi dengan adanya dua orang yang sama dalam satu waktu, hal ini bisa saja memicu paradoks lain yang akan terjadi nantinya dengan tindakan dari kedua orang yang tidak disengaja. Apalagi Suzuha dewasa akan mengasingkan diri dengan Suzuha kecil dalam waktu yang lama sampai tahun 2036. Beda halnya dengan Suzuha yang di dunia Alpha, dia bisa pergi ke tahun 1975 karena di zaman itu dia belum lahir. Bila paradoks terjadi, maka keadaan akan di luar prediksi dan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi aku kurang mendukung teori ini, mengingat operasi Skuld dan operasi Arclight beroperasi dalam waktu yang sebentar. Jadi solusi terbaik untuk mereka bertiga bisa pulang adalah jika mesin waktu prototipe bisa membagikan bahan bakar ke mesin waktu C204, mereka akan menggunakan mesin waktu tersebut dan memilih kembali ke tahun 2036, tepat sebelum Suzuha yang sudah tumbuh dewasa berangkat ke masa lalu dengan mesin waktu yang baru pula. Pada akhirnya, Okabe menempati janjinya untuk kembali. Namun karena jalur dunia akan converge atau bertemu, nyawa Okabe akan terancam di worldline ini. Kemungkinan besar pada saat itu, Valkyrie sedang dikejar oleh musuh, yang mana informasi ini berdasarkan dari salah satu drama CD yang menceritakan Suzuha dan Kagari akan pergi ke masa lalu demi menemukan dunia Steins Gate. Setelah itu, Daru dan Mayuri tak bisa lari dan akhirnya ditembak di tempat. Steins Gate wa aru yo ne. Kitto. Ada kemungkinan pada momen ini, tidak hanya nyawa Okabe saja yang terancam, namun juga seluruh anggota Valkyrie akan diserang musuh. Pada saat-saat mendegangkan inilah, worldline akan bergeser ke worldline Steins Gate karena Suzuha telah pergi membantu Okabe di masa lalu menyelamatkan Kurisu. Dasar teori worldline di Steins Gate adalah terdapat banyaknya jumlah worldline yang tak terbatas, namun hanya bersifat kemungkinan saja. Dunia yang aktif hanyalah satu, tidak seperti dunia paralel di mana semua dunia itu berjalan secara bersamaan, bahkan bisa bertemu satu sama lain. Contohnya Spider-Man Into the Spider-Verse. Jadi ketika Steins Gate Worldline berhasil ditemukan di masa lalu, maka Beta Worldline akan di-overwritten atau ditulis ulang dan akan menjadi satu dunia baru independen. Itulah mengapa ending di Steins Gate pertama tidak akan terjadi kalau tidak ada cerita di Steins Gate Zero yang membantu memindahkan jalur dunia ke masa depan yang lebih baik. Jadi kira-kira begitulah pendapatku mengenai ending dari Steins Gate Zero. Bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan ramaikan saja di kolom komentar ya. Sorejah, mata ne!